Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Bapak-bapak, ibu-ibu serta sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sampai kapankah kita berbakti kepada orang tua? Tanpa orang tua, kita tidak akan ada di alam dunia, betul? Nah, ketahuilah, yang namanya birrul walidain merupakan ibadah kedua setelah kita beribadah kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya, setelah kita beribadah kepada Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Selama 9 bulan, ibu mengandung dengan penuh keresahan dan keputusasaan. Tidurnya tak nyenyak, makan pun tak enak. Ketika melahirkan, dihadapkan dengan dua pilihan, antara hidup dan mati. 2 tahun ibu menyusui, ibarat kita menghisap darahnya. Seluruh jiwa raganya dikorbankan demi anak, agar bisa hidup sebagai generasi di masa yang akan datang. Sungguh besar perjuangan dan pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Pantaslah Rasulullah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhabati?" Ya Rasul, siapakah orang pertama yang harus aku taati? Kemudian Rasul menjawab, "Ummuka, ummuka, ummuka, thumma abuka." Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu serta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Kalihul Kafirun, lil walibi alal waladi asratul hukufi. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, seorang anak memiliki 10 kewajiban terhadap orang tuanya. Tapi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa saja. Kewajiban yang pertama, at-ta'am, ini saja, memberi makanan kepada orang tua. Sebagai seorang anak, kita memiliki kewajiban memberi makanan kepada orang tua. Jangan sekali-kali kasih makanan yang udah sisa kepada orang tua, atau makanan yang tidak habis kita makan. Malah yang lebih afdol, usahakan memberi makanan kepada orang tua lebih baik dari makanan yang kita makan. Kemudian kewajiban yang kedua, at-takallum mahahu billi. Apabila bercakap-cakap dengan orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Yang namanya orang tua, jangankan dibentak, jangankan dipukul, berkata ah saja Allah tidak ridho. Wala tanharhuma wala taqullahuma wa ukfin wa kullaha qaulan karima. Jangan berkata kasar, jangan membentak, apalagi sampai menyakiti orang tua. Berkata ah saja sudah diharamkan, apalagi sampai menyakiti orang tua. Masya Allah, luar biasa agungnya orang tua kita. Bahkan orang tua mempunyai kedudukan yang tinggi setelah kita bertauhid kepada Allah. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ibu saya orangnya cerewet.
sering membuat hati saya terluka. Harus bagaimanakah saya ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai saudaraku, seandainya dikupas kulitmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, belum bisa membalas 1/4 dari hak ibumu. Al-jannatul tahta khadamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain kedurhakaan terhadap orang tua setelah kita menyekutukan Allah. Maka pantas Nabi kita memberi khalif, ridallah fi ridho walidain, wasuktullah fi suktil walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua. Jika orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Tetapi jika orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka. Jadi jangan sampai omongan kita membuat hati orang tua terluka. Berbicaralah dengan lemah lembut, sopan, dan dengan kata-kata yang mulia. Kemudian kewajiban yang ketiga, al-itatu in amara ghairil ma'tiyati. Taat kepada perintah orang tua sepanjang perintah itu tidak untuk maksiat kepada Allah. Tetapi jika perintah untuk maksiat, maka gugur kewajiban seorang anak untuk menaati perintah orang tua. Seandainya ada orang tua yang mengajak anaknya untuk pindah agama, anak itu tidak wajib untuk menaati perintah orang tuanya. Atau ada orang tua yang mengajak anaknya untuk mencuri, anak itu pun tidak diwajibkan untuk menaati perintah orang tuanya. Tapi kemudian Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tua itu sahib kita. Siapapun dia, bagaimanapun dia, kita tetap berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian kewajiban yang keempat, ad-du'alahu bimaghfiratul lamaka ali nafsihi. Mendoakan orang tua tiap kali ia mendoakan dirinya. Maksudnya, seorang anak setiap kali ia mendoakan dirinya, orang tua selalu disertakan dalam doanya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Itu untuk orang tua yang masih hidup. Jika orang tuanya sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Gampang. Yang pertama, antasila akrobatihima. Bersilaturahmi pada kerabat yang ditinggalkannya. Lalu yang kedua, antatar firalahuma watat walahuma. Memohon ampun dan mendoakan keduanya. Yang ketiga, wa antat taqadda qalahuma. Bersedekah atas nama keduanya. Betapa yang namanya berbakti kepada orang tua itu sangat luar biasa. Jadikan ladang amal buat kita, karena kunci surga ada pada orang tua. Urusi orang tua kita, sayangi dia, hormat dan patuh kepada perintahnya, agar kita mendapatkan surganya Allah, karena pintu surga yang terindah adalah orang tua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.